Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Eh, Kembali lagi bersama saya Wulandari Praktikan dari kelompok 3 Praktikum Pengantar Teknologi Informasi. Saya dari jurusan Matematika, angkatan tahun 2024 Universitas Sriwijaya. Baiklah, di sini teman-teman, saya akan membahas lampiran soal tentang HTML, di mana di sini saya akan membahas lampiran soal nomor satu yang mana soalnya itu buatlah homepage sederhana. Nah, eh, untuk codingannya itu saya menggunakan aplikasi Visual Studio Code, di mana aplikasi Visual Studio Code ini kita dapat mengetahui apa saja fungsi-fungsi yang kita gunakan. Nah, eh Us- ini contoh homepage yang sudah saya buat ya. Nah, untuk codingannya itu kita buka aplikasi Visual Studio Code-nya, di mana di sini terdapat beberapa fungsi ya. Nah, ada doctype HTML, yaitu menentukan bahwa dokumen yang kita gunakan itu adalah HTML. Nah, yang kedua itu HTML lang sama dengan ID, eh, yaitu memulai dokumen HTML dan mengatur bahasa sebagai bahasa Indonesia. Selanjutnya yang ketiga, head, yaitu bagian kepala yang berisi metadata seperti karakter, encoding, eh, pengaturan tampilan responsif dan judul halaman. Selanjutnya itu ada meta name. Eh, Meta Carset sama dengan UTF-8. Nah, di sini mengatur coding karakter menjadi UTF-8. Selanjutnya ada metanym pivot. Contents with device with initial select sama dengan 1.0, yaitu mengatur tampilan agar responsif pada perangkat mobile. Yang keenam, title, yaitu di mana ini judul halaman, yang mana judul halaman saya berisi kemacetan di Palembang. Nah, ini sudah tampil ya bahwa judul saya itu berita kemacetan di Palembang. Nah, selanjutnya ada yang namanya eh body. Body ini mengatur di mana ada beberapa bagian, ada font family, di mana di sini mengatur font standar yaitu Arial dan menghilangkan marginnya serta padding. Selanjutnya itu ada header. Header ini terdiri dari background. Nah, backgroundnya itu warna hijau. Nah, ini mengatur warna biru ya, mohon mohon maaf, mengatur bagian header dengan latar belakang biru. Dan selanjutnya ada uh, teks putih. Ini colornya putih, dan uh, ada padding dan untuk menambah ruang. Nah, selanjutnya itu ada nap dan nap, itu mengatur tampilan na- navigasi. Misalnya eh, ada napul, yaitu menghapus tampilan default list bul- bulat dan menata agar setiap elemen daftar rata tengah. Nah, ada napulih
yaitu menampilkan item navigasi secara horizontal dengan jarak di antaranya. Itu ada yaitu memberikan eh, warna biru teks tebal pada latar belakang abu-abu. Ini eh, abu-abu terang serta efek hover dengan transisi untuk perubahan warna. Selanjutnya ada selection, yaitu mengatur. Di sini ada padding untuk setiap bagian konten. Ada content selection dan content selection aktif, di mana content selection ini adalah menyembunyikan semua bagian konten dengan display non. Yang ada lagi content selection aktif, yaitu menampilkan bagian konten yang aktif dengan display box. Ada yang namanya footer, yaitu mengatur tampilan footer dengan latar belakang di sini abu-abu, abu-abu gelap ya. Eh, posisi teksnya itu berwarna putih. Nah, ini posisi posisinya ada di rata tengah, center. Yang selanjutnya itu lebar, dia itu penuh di bagian bawah halaman. Selanjutnya itu ada header. Header ini menampilkan judul halaman dan deskripsi singkat tentang situs. Di sini ada H1, di mana H1 itu judul utama situs, yaitu judul saya Portal Berita Kemacetan di Palembang. Nah, di sini sudah tampil judulnya, yaitu Portal Berita Kemacetan di Palembang. Nah, kita lihat lagi, ini ada P, di mana P ini yaitu deskripsi singkat tentang informasi lalu lintas. Nah, informasi terkini mengenai lalu lintas dan kemacetan di Kota Palembang. Di sini tampil ya informasi terkini mengenai lalu lintas dan kemacetan di Kota Palembang. Selanjutnya ada navigasi. Navigasi ini berisi menu navigasi yang memungkinkan pengguna memilih konten yang ingin mereka lihat. Nah, di sini ada UL juga, di mana menyimpan daftar item navigasi. Ada Li Aharep. Nah, di mana ini ada slow on click slow selection. Setiap item menu memiliki tautan dengan fungsi on click untuk memanggil fungsi slow selection. Nah, di mana di sini ada eh, saya buat home berita terkini, info lalu lintas, tip menghindari macet dan kontak. Nah, di mana di sini tampil ya dia, dan dia bisa on click, diklik. Nah, di bagian home-nya dia tampil ini, terus di bagian berita terkini dia tampil beritanya, info lalu lintas dia tampil bahwa info lalu lintasnya ini. Nah, selanjutnya tips menghindari macet dia tampil juga, dan kontak kontak dia tampil juga, dan bisa diklik kita mau melihat yang mana gitu ya. uh, untuk selanjutnya itu ada bagian konten. Bagian konten ini uh, terdiri dari setiap selection. Misalnya uh,
ID home ya, ini ID home di mana di sini yaitu halaman utama dengan pengantar informasi tentang situs. Nah, di sini juga saya uh, buat deskripsinya ini terdiri dari selamat datang di portal berita kemacetan. Nah, ini adalah halaman utama yang berisi informasi terkini mengenai lalu lintas dan kemacetan di Kota Palembang. Nah, di sini tampil ya dia. Nah, deskripsinya adalah ini dan ini. Nah, untuk selanjutnya itu sama saja. Di sini ada bagian selection ID sama dengan berita. Class Content Selection, di mana H2-nya itu berisi berita terkini. Nah, di artikelnya dia mendeskripsikan kemacetan parah di kawasan Ampera. Nah, ini deskripsinya sampai dengan eh alternatif rute bebas macet di Palembang. Nah, ini sama saja ada section juga, kontak juga sama. Ini deskripsinya. Selanjutnya itu ada bagian yang namanya Potter. Potter ini eh menampilkan Potter ini menampilkan informasi hak cipta dan dibuat statis di bagian bawah halaman. Nah, ada apa? Function source selection ID. Fungsi source selection ini yaitu digunakan untuk menampilkan bagian konten sesuai dengan pilihan pengguna di menu navigasi. Ada section sama dengan documents. Query query selector all, di mana di sini mengambil semua elemen dengan kelas content selection dan menyimpannya dalam variabel section. Di sini ada juga eh, section for each, yaitu menghapus kelas aktif dari semua elemen konten section, menyembunyikan semua bagian konten. Ada terakhir dokumen get element by ID, di mana menambahkan kelas aktif pada elemen dengan ID yang sesuai dengan parameter selection, membuat bagian tersebut terlihat. Nah, dapat kita lihat bahwa bagian home-nya tertampil, deskripsinya, berita juga, info lalu lintas juga, tips menghindari macet juga ada, dan kontaknya, deskripsinya juga ada. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya eh bagian eh garis miring script, garis miring body, dan garis miring HTML, di mana di sini fungsinya itu untuk menutup semua elemen utama dalam kode HTML tersebut dan memastikan bahwa dokumen selesai dengan struktur yang lengkap dan benar. Nah, baik, inilah homepage yang saya buat. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Hmm, lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.